اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyi wasyuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan langkah kaki kita dari rumah dengan satu niatan ibadah. Kita menuju ke Masjid Baitur Rahman dengan satu kalimat doa, bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lanjut kemudian duduk dalam majelis ilmu. Diawali dengan gerak langkah kaki kanan kita. Mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita semuanya. Allah langkahkan kaki kita. Ada ampunan dosa di sana, dan mudah-mudahan semua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan buat kita dan menerima amal ibadah kita, termasuk salat maghrib berjamaah kita. Lanjut kemudian duduk dalam sebuah majelis ilmu. Insyaallah kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, satu ilmu yang membimbing kita pada petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Perjalanan hidup manusia dalam satu pembahasan, kita masih dalam satu pembahasan 7 tahapan yaumil akhir. Jadi kalau kita sampai kepada syurganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bahagian dari yaumiddin atau yaumil qiyamah. Ya, diawali dengan yaumul barzah. Lanjut kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Lantas kemudian pada tahap yang ketiga kita masuk pada yaumul mahsyar.
Kemudian yaumul hisab, itu nanti amal kita tuh pada hisab. Kemudian pada tahap yang kelima kita kenal dengan yaumul mizan, ditimbang tuh amal catatan ibadah kita, kehidupan kita sewaktu hidup di alam dunia, tentang catatan amal perbuatan kita. Lantas kemudian yaumul syirat, kita akan berada pada satu tahapan syiratal mustaqim, jembatan syiratal mustaqim, bawahnya jurang neraka. Selamat enggak kita? Wallahu alam bisawab. Lantas kita sampai pada tahap yang ketujuh, yaitu yaumul jaza. Udah nggak ada lagi tuh amal ibadah, yang ada hanya balasan. Mudah-mudahan kita balasannya adalah surga, dapat bidadari yang cakep ya, insya Allah, dapat makanan minuman yang enak, udah pasti Pak ya. Kalau di dunia satenya nggak kayak begitu, nanti di yaumil akhir ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih mudah-mudahan kita jalan-jalannya Pak, surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kemarin kita sudah sampai pada satu tahapan yaitu yaumul ba'ats, lanjut pada satu tahapan yaumul mahsyar ya. Orang-orang yang dijaga, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas kemarin. Dalam satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada perlindungan pada saat itu ketika Allah gelar yaumul mahsyar kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk imam yang adil, orang yang sedekah tangannya tapi nggak tahu sembunyi-sembunyi ya. Orang yang selalu mengatakan ini akhafullah kalau ketemu cewek cakep ya, digoda, diganggu ya enggak. Ada orang yang cinta dengan masjid, terpaut hatinya untuk apa? Untuk terus datang ke masjid. Untuk apa? Bizikrillah, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya teman-teman yang selalu wadaiyan ilallahi biizni ya, selalu mengajaknya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk terus taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu yaumul mahsyar ya. Nanti ini kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Wallahu alam bentuknya kayak gimana ya, tapi setidaknya kita tahu ya, setidaknya kita tahu bahwasanya nanti setelah yaumul mahsyar digelar oleh Allah Subhanahu wa taala ada tuh yang namanya perubahan. Buminya Allah dirubah, langitnya Allah juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari sebuah fenomena cerita tentang kehidupan manusia ya. Kita belajar dari sebuah bencana nih Pak. Pernah melihat nggak kejadian tentang bencana alam? Gunung meletus misalnya, betapa kocar kacirnya manusia pada saat itu baru urusan dunia. Kita pernah dalam satu tayangan melihat kejadian tsunami tahun berapa tuh Pak? 2004 ya, 56 detik. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan buminya Allah. Air laut tumpah ke darat, mati manusia. Banyak yang jadi korban. Itu baru fenomena cerita tentang kejadian dalam satu peristiwa musibah yang Allah hadirkan untuk mereka manusia yang banyak maksiat pada saat itu. Allah murka. Ya. Diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran Pak. Kalau saya mau tanya, kira-kira mau nggak ngelihat satu fenomena kejadian yaumil qiyamah nanti Pak? Kira-kira mau nggak? Kayaknya nggak ada waktu deh Pak Ustaz. Mendingan saya mati duluan. Mendingan mati duluan Pak, biar kita nggak ngerasain. Ya Allah, ini satu bentuk penawaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali pembelajaran kita dari sebuah makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baginda Rasul menawarkan kepada sahabat-sahabatnya ya, untuk bisa melihat satu fenomena cerita tentang hari kiamat, satu kejadian tentang hari kiamat. Ada petunjuknya Pak ya.
Kalau kita mau lihat satu kisah, satu cerita tentang yaumul kiamah, nih dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari At-Tirmizi, ya, nomor hadisnya 3333. Gampang tuh diingat. 3333. Jangan dijadiin kode buntut ya, Pak. Udah enggak zaman. Ya. Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man syarrahu ayyanzura, ya, ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya ain. Apa kata baginda Rasul? Man, barang siapa syarrahu ayyanzura, yang mau melihat, merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kita ada kejadian tawuran, dia bingung, kodan kacir ya Pak. Ini kiamat, ditantangin sama baginda Rasul. Ya, man syarraha ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya ain. Kita ditawarkan oleh baginda Rasul, siapa orang yang mau melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri peristiwa tentang hari kiamat. Mau nggak kira-kira? Udah mendingan mati aja Pak. Kemarin Pak Ustadz nyampein, sebelum kiamat datang orang-orang yang beriman ini dijaga sama Allah, dikasih angin yang berhembus dengan damai masuk ke dalam rumah orang-orang yang beriman, dibuat mati kita. Kenapa? Biar kita nggak merasakan huru hara dari sebuah peristiwa tentang hari kiamat. Biarin tuh orang-orang yang kafir aja. Biarin yang ngerasain orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeyel Pak, bangkang, udah nggak punya iman. Ya maunya seneng aja di dunia. Dia nggak tahu setelah dunia berakhir ada satu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita orang-orang yang beriman seringkali saya sampaikan, percaya nggak ada kehidupan ke akhirat? Lah kalau bapak nggak percaya, iman bapak belum lengkap, belum sempurna. Wa inna sya'ah la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Udah manteng tuh ayat. Kita sebagai orang-orang yang beriman yakin setelah kehidupan dunia berakhir maka akan hadir tuh yang namanya kehidupan akhirat. Lantas kemudian ketika baginda Rasul menawarkan siapa orang yang mau melihat kejadian, menyaksikan kejadian hari kiamat dengan mata kepalanya sendiri, ra'ya ain, maka amalannya apa? Gitu kan? Ya. Pembahasan kita biar paham semuanya. Fal yaqra, maka kalian baca tuh idzas syamsu kuwirat. Kita diperintahkan untuk seringkali membaca amalan, ya, untuk seringkali mendawamkan satu surat idzas syamsu kuwirat wa idzas samaa'un fatarat wa idzas samaa'un syaqqat. Nih, ayat ini kalau seringkali diamalkan, nanti Bapak punya mata akan mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kejadian tentang hari kiamat. Boro-boro idzas syamsu kuwirat Pak Ustaz, yang seringkali saya baca inna a'tayna kal kautsar, biar dapat nikmat banyak ya Allah. Pengennya yang enak-enak modal orang-orang kayak kita mah. Idzas syamsu kuwirat. Dawamkan kalimat atau bacaan dari ayat Allah ini untuk kita mampu menyaksikan fenomena cerita tentang hari kiamat. Ya. Saya ingin menyampaikan pembahasan kita belum pada to the point-nya Pak ya. Belum sampai ketemu yaumil mahsyar. Biar kita tahu nih sendiri. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang ayat Allah, bagaimana Allah mengganti buminya Allah dan langitnya Allah ketika Allah sampaikan kita pada satu yaumil mahsyar. Itu umum kemarin. Hari ini kita belajar lebih detail lagi, ya. Bagaimana peristiwa yaumil mahsyar akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka dengan satu ayatnya yang tertera di dalam surat, ya, idzas syama'un syaqqat, ya, apabila langit itu terbelah. Udah pernah lihat belum? Hah?
Udah lihat belum? Buat Bapak udah lihat langit terbelah belum? Belum. Sekarang baru paling ngeliat ke atas langit mendung. Ya angkat cucian, angkat jemuran. Ya Allah terang, alhamdulillah ada panas lagi. Itu gambaran dunia sekarang ya. Nanti Allah jelaskan peristiwa tentang hari yaumil akhir ya, pada satu yaumil mahsyar. Sebelum nih dirubah buminya Allah Subhanahu wa taala, sebelum nih nanti dirubah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Idzas samaun syaqqat, apabila langit itu terbelah ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Maknanya gini Pak, ayat Allah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tinggal di buminya Allah, dan Allah sudah menyiapkan kehidupan kita di buminya Allah dengan segala macam fasilitas. Di antaranya adalah Allah adakan yang namanya langit. Di atas langitnya Allah ada bulan, ada matahari. Untuk siapa? Untuk keperluan manusia. Jadi sebelum diciptakan langit, dipanggil tuh langit sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah ciptakan bumi, bumi juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Taat kepada Allah, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Idzas samaa'un syaqqat, apabila langit itu terbelah. Udah kacau Pak. Nanti langit terbelah menjadi lubang-lubang ya. Ya Allah karim, bentuknya udah kayak apa? Langit yang begitu luas, Bapak mau tinggal di Belanda, Bapak mau tinggal di Amerika, Bapak mau tinggal di Australia, Bapak bahkan tinggal di Indonesia, bisa nggak ngelihat matanya melihat langitnya Allah? Ini pembuktian Pak ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Itu langit Allah luas Pak. Mau dari Indonesia Bapak lihat ke atas, ada langitnya Allah. Bapak ada di Amerika, lihat ke atas, ada langitnya Allah. Ini biar kita paham ya, kalau belajar sampai tuntas. Jangan lihatnya di Pila doang tuh langit. Bapak ke Bandung juga ada langit, ya nggak usah ke Amerika Pak Ustadz, ke Bandung aja dah. Di Bandung ada langit ya Pak Sep? Ya ada. Lah ada buminya Allah, ada langitnya Allah. Di mana kita berpijak ya, di buminya Allah pasti ada langitnya Allah. Ini berpasangan Pak. Itu artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wahidul Qahar. Ayat itu kan ditutup dengan kalimat itu. Ketika buminya Allah diganti, langitnya Allah diganti, dialah Allah Wahidul Qahar. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang menguasai segala sesuatunya. Allah Karim. Ini biar kita paham. Selama ini kita cuma bisa lihat langit ya, nggak paham maknanya. Oh, ternyata langit itu luas. Apalagi kalau kita bicara tentang matahari. Matahari terangnya nggak mematikan makhluk Allah yang ada di bumi. Kenapa? Karena dijaga oleh 9 malaikat Allah. Udah pernah kita bahas pada dia waktu hadis pilihan ya. Udah kita bahas itu. Kamu udah lama, udah berapa tahun? Udah lupa kali Pak Ustadz ya. Nanti kita coba bahas lagi, mudah-mudahan Allah kasih nih waktu buat kita bertemu dalam sebuah kajian. Was-samaa'un syaqqat, ya, apabila langitnya Allah terbelah, dan langitnya Allah itu teramat sangat luas. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang bisa kita saksikan sekarang ya. Bahkan matahari, rembulan, bintang gemintang dan semua langitnya berada dalam lingkaran langitnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di atas langitnya Allah. Bintang ada di atas langit, matahari ada di atas langit, bahkan bulan ada di atas langit ya. Kita pernah menyaksikan satu ayat Allah bagaimana Rasulullah SAW punya mukjizat bisa membelah bulan. Udah lama tuh saya sampaikan di Masjid Al-Hidayah ya, bagaimana mukjizatnya Nabi Muhammad SAW membelah bulan, lantas kemudian diperintahkan ke bulan masuk lewat bajunya, jubahnya, dari kanan ke kiri keluar. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan Rasulnya yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Malik bin Dinar. Tuh Pak,
Kalau kita mau buktikan bagaimana ceritanya, ya Allah, luar biasa, ya. Wassamaa banainaha biaidi wa inna lamusiun. Langitnya Allah begitu luas, ya. Pada satu hari kelak fenomena alam yang kita lihat sekarang, ya, ini akan berubah semuanya. Manusia menyangka bahwasanya hari-hari yang berjalan saat ini seterusnya seperti ini. Ya, tiap hari bangun tidur, maaf ya Pak ya, bukan ngasih tahu. Apa sih yang Bapak lakukan bangun tidur? Ayo Pak, kita udah belajar loh. Ini pelajaran kita nyambung Pak. Kata Bang Atman, Pak Ustadz, kalau kita banyak amalan setelah bangun tidur terlalu capek. Kalau saya masih simpel Pak, ya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah pengen pengen maaf ya BAB, pengen kencing kan begitu ya. Pengen kencing banget apalagi udah tua 50 tahun Pak. Ya Allah, berapa kali bangun. Udah nggak sempat Pak Ustadz. Ya, udah kita manfaatin waktu tengah malam tuh. Ya. Waktu tengah malam kita sholat tahajud 2 rakaat aja. Setelah Fatihah baca tuh inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, udah bicara tentang kekuasaan Allah mengatur bumi, mengatur langit. La ayatul liulil albab. Mau nggak kita berpikir sampai sejauh itu? Maaf, connect kita, ya, pikiran kita maaf ya, kebanyakan cuan, betul nggak? Bangun tidur gue nyari duit kemana nih? Apalagi yang pensiunan, udah muter Pak otaknya Pak, nggak ada kegiatan, ya Allah, budek dah, bener nggak? Nggak ada kegiatan, mau ngapain bangun tidur? Ya, udah. Saya selalu menyampaikan perihal tentang perintah sholat, wa'mur ahlaka bis sholat. Ajarkan, perintahkan anak istrimu, keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, maka bersabarlah. Nah, lanjutannya disambung tuh. Sebelum kita nafas ayat Allah, enggak ada yang aku enggak perintahkan kamu untuk mengurus rezeki. La narzuquka, enggak diperintahkan kita untuk mencari mengatur tentang rezeki. Hingga Allah sendiri yang mengatur tentang rezeki kita. Tugas kita udah ibadah. Perihal rezeki Allah yang tahu kok. Lu mau cari kemana kayak udah jatahnya segitu ya segitu. Nih kalau kita implementasikan luar biasa Pak. Ya. Banyak kejadian yang sebenarnya diajarkan, disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lanjut. Nih kalau dipaparkan terlalu panjang. Mendingan sedikit-sedikit ya. Telah disebutkan bahwasanya awal mulanya perlahan-lahan langit itu terbelah. Makanya kita seringkali menyebutnya dengan satu istilah infitor, ya, terbelah. Kemudian setelah terbelah sempurna, udah terbelah, dibelah sama Allah karena kemahakuasaan Allah. Lantas kemudian langit itu berlubang-lubang Pak. Udah ngeliat belum? Belum Pak ya? Jangan sampai dah. Ya, udah huru-haranya kacau banget kalau udah kayak gitu. Ya Allah, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Langitnya Allah dibelah. Lantas kemudian berlubang-lubang tuh yang namanya langit. Setelah itu langit menjadi lemah. Udah nggak ada daya. Ibarat apa ya? Binatang kalau kulitnya udah dilepas, kira-kira kuat nggak dia? Ini bapak punya binatang kambing, Pak Adi potong kambing, kulitnya pretelin dah, jangan dimatiin dulu. Bisa ngerasain nggak? Itu langit udah dibelah berlubang-lubang, lemah tuh langit. Kenapa? Karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengumpamakan kalau langit udah dibelah, udah berlubang-lubang, lantas kemudian diibaratkan seperti binatang yang sudah dikulitin. Ya, muncul tuh ayat yang kedua, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya yang memang sudah seperti demikian. Langit harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adinat, ya, ayat yang kedua ini diawali dengan satu kalimat wa adinat. Dalam bahasa Arab intinya adalah istama'at. Maknanya apa Pak?
mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istama'at, dengar, taat. Ya kita kan sering kali ya, sausubukum fa inna tasyiyata sufufi min tamami shalah. Rapat luruskan saf, sami'na wa ata'na. Iya Pak. Kalau Nabi perintahkan sahabat, jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Wa adinat maknanya adalah wa astami'at. Artinya dia dengar tuh makhluk Allah yang namanya langit, lantas OTW komandan, siap. Ya bahasa kita biar gampang lah. Ya. Ya, biar gamblang. Ya. Ma'adinallahu li syai'in. Ma'adina lin nabiyyin ayyattaghanna bil Qur'an. Perintah Allah untuk membelah langit, lantas membuatnya menjadi berlubang-lubang seperti kulit binatang yang sudah dikulitin. Langit itu menjadi lemah, dia taat ke atas perintah Allah dengan segala macam kelemahannya. Ya, paham sampai di sini? Dimaknakan lewat hadis ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'adinallah, ya, mastama'allahu li syai'in. Maknanya adalah tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkannya. Ya, lewat apa? Seorang nabi yang melantunkan Al-Qur'an. Lin nabiyyi ayyattaghanna bil Qur'an. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Jadi kalau Al-Quran udah utuh, ya, mau dibaca zaman sekarang kayak mau dibaca zaman yang lalu, mau di zaman yang akan datang, udah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Baqarah. Mau nanti juga tetap dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihissalam menjadi sebuah wahyu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian implementasinya ada di zaman umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Allah mendengarkan mereka para nabi melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa makna hadis ini, ya. Lantas wa'adinat li rabbiha wa huqqat, ya. Kita udah bahas tadi wa'adinat maknanya adalah astami'at, ya. Lantas kemudian wa huqqat maknanya adalah wa ata'at, ya. Wa ata'at maknanya adalah taat atas perintah Allah. Dengar kami ya Allah, dan kami mentaatinya ya Allah. Itu langit ketika mau dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham sampai di sini, Pak? Ya, maka langit taat dan mendengar apa kata Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin merubah itu langit, ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana langit telah taat sebelumnya. Jadi sebelum langit diciptakan oleh Allah, sebelum langit dibelah oleh Allah, ingat tentang kejadian sebelumnya. Saat Allah menciptakan langit dan buminya, semuanya taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu Pak kalau kita orang-orang yang beriman, ngaku beriman, kagak sholat, nggak taat berarti kan? Betul nggak? Langit aja yang segede begitu masih taat sama Allah. Ya manusia kecil, ya Allah masih tambeng, masih songong, ya udah tua nggak mau sholat. Ya Allah, mau kemana sih? Sebentar lo tinggal di dunia. Sadar nggak sadar kematian kita, ya, akan menjemput kita, dan alam barzakh udah disiapin sama Allah. Tinggal nunggu nih Pak giliran. Ya, kalau umpamanya abjad Pak Asep duluan, ya. Mau nggak kira-kira Pak Asep? Ya kalau husnul khotimah mau aja siap. Ya, OTW komandan. Allah karim. Summa stawa ila sama wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya. Ya, tau'an au karha qalata ataina ta'in. Ya, nih lagi-lagi dijelaskan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat Allah yang terserat di dalam surat Fussilat ayat yang ke-11. Kemudian dia menuju langit, ya. Lantas kemudian langit itu masih berupa asap.
Ya, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada buminya Allah Subhanahu wa taala, datang, come here. Ya, langit dipanggil, datang sini. Bumi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk taatnya bagaimana? Ya, dikatakan dalam ayat ini tau'an au karha. Mau dipaksa, mau enggak, tetap bentuknya adalah taat. Pak, ini rumus Pak. Ya, Bapak kalau ibadah karena kewajiban berat, Pak. Betul nggak? Tapi karena kita ingin mendapatkan kemenangan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berangkat umpamanya subuh pagi-pagi mata masih ngantuk. Ya, kalau ngikutin maunya kita, pengennya tarik selimut tidur, betul nggak? Tapi memang harus dipaksakan, Pak. Ya. Saya kasih rumus simpel lah. Ya. Innallaha yuhibbul witir. Allah cinta pada yang witir. Saya mau tanya nih. Ini udah tua gini, ngerjain witir nggak? Sholat witir? Hah? Hei. Nggak gampang Pak Ustaz. Nggak gampang emang. Kalau sebahagian sahabat Nabi yang takut nggak ngerjain witir, setelah tidur dia selepas isya, ba'da isya dia kerjain tuh witir. Ya, seli sunatan witir rakaatan, 1 rakaat umpamanya. Ada yang kuat, ya, setelah isya selesai, ba'da isya selesai, dia kerjakan tuh salat witir 3 rakaat. Ya, wajibnya dia nggak dikerjain Pak Ustaz, witir lagi. Ya, enggak, kita bicara orang yang taat nih Pak, dipaksain 3 rakaat. Afdalnya, sunnahnya rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga pada rakaat ketiga Al-Mu'awwidzatain, trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nih Pak, kita udah tua Pak. Saya sedikit kasih konsep. Karena Allah cinta yang witir, karena Allah cinta yang satu, yang tunggal. Kalau dibilang witir itu kan bisa 1, bisa 3. Udah sempetin waktunya selepas isya. Pak Ustadz, habis ba'da isya cepet banget masjid ditutup. Maaf ya, Baitur Rahman kayak gitu nggak? Iya, takut ada maling masuk. Kita kadang-kadang khawatir Pak Ustadz. Saya dimanapun kalau mau sholat witir bingung, udah pulang aja dulu. Kerjaan di rumah, kadang di depot, ya Allah. Nggak gampang Pak. Rumusnya adalah dipaksakan, ya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala panggil tuh langit, panggil tuh bumi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jelas ayat ini menegaskan tau'an au karha. Taat dan memang harus dipaksa. Udah nggak bisa enggak, Pak. Model kayak kita mah kebanyakan pengen enaknya aja hidup di dalam dunia. Kadang-kadang males banget. Ya, wa kanal insan aksaru syai'in jadala. Banyak bangkang tuh manusia. Benar enggak, Pak? Benar enggak? Enggak nyinggung enggak? Ya saya juga harus paksain, Pak. Kalau nggak dipaksain, woi, hari ini tugas di Baitur Rahman, paksain. Pilek nggak pilek, ya berangkat. OTW komandan siap. Ya, kalau Pak Angatman udah perintahkan ya. Perintah udah, bentuknya perintah. Ya, mudah-mudahan ketemu sampai ayat ketiga. Ya, langit dan bumi selamanya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada cerita. Kenapa? Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Termasuk kita di dalamnya. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik di awal ataupun di akhir penciptaan langit dan bumi, pada saat akan terjadi hari kiamat, ya, Allah ciptakan langit bumi siap. Allah hancurkan, Allah belah tuh langit, Allah hancurkan tuh bumi, siap udah. Mau tau'an au karha, taat dan dipaksakan. Udah Pak ya, rumusnya gitu. Mau ibadah, males berat banget, sabar, wastabir 'alaiha, bersabar atas sholatmu. Udah, mau sabar mau kagak, yang penting paksain. Gak gampang Pak ya? Gampang gak kira-kira? Berat Pak. Ya jangan dibilang enggak, subuh padahal cuma 2 rakaat, kan bisa cincai sholat di rumah. Ya enggak? Yang di rumah sholatnya Pak, ya, yang kelihatan kutang perempuan lagi, bini kita. Ya, makanya di suami soleha tuh orang yang suka sholat di rumah.
Paksain Pak, berangkat ke masjid. Emang nggak gampang ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketemu sampai 7:30. Wa idzal ardu muddat. Masuk pada catatan ayat yang ketiga, dan apabila bumi itu diratakan. Ya Allah. Udah langit dihancurkan, dibelah, dibuat lubang-lubang, hancur tuh langit. Lantas kemudian Allah perintahkan bumi untuk rata. Ini biar paham nih closing ini. Bumi yang kita lihat sekarang ada laut, lubang kan berarti, ada gunung, nanjak berarti kan. Nanti Allah katakan wa idal ardu muddat, bumi rata kamu. Semuanya bentuk bumi, mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Belanda, mau tinggal di Indonesia, dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma tubaddalul ardi ghairal arda, ya, was samawat. Lantas kemudian wa barazu lillahi wahidil qahar. Udah kita belajar kemarin ya, bulan yang lalu, yaitu pada hari di mana bumi diganti sama Allah. Pada hari di mana langit juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa Pak? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang esa, dan Allah adalah Tuhan yang maha perkasa. Langit sudah dibelah, berlubang-lubang, lantas kemudian buminya Allah rata. Maaf Pak, kita pernah belajar ya waktu sekolah, bumi dalam semua pendapat, mau ulama kek, mau ahli geografi kek, bumi itu bentuknya apa Pak? Bentuknya apa bumi? Nah iya 100 loh pada. Bentuknya bumi bulat. Nanti ketika Allah katakan tau'an au karha, datang, taat, paksain, rata tuh dunia Allah Subhanahu wa taala. Udah maha kehendak Allah, ya. Taat mereka Pak, langitnya Allah taat, buminya Allah taat. Ghairal ardu, ya, ghairal ardi was samawat wa barzu lillahi wahidil qahar. Nanti buminya diganti, langitnya diganti. Bumi yang kita kenal dengan bulat nanti dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Pak? Untuk mengumpulkan semua manusia yang pernah tinggal di alam dunia, masuk yaumil mahsyar, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kejadian tuh ya, yang namanya langitnya Allah dirubah, semuanya udah dirubah, udah semuanya ikut aturan main Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya bilang lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita adalah bahagian dari makhluk Allah yang tinggal di bumi. Harus mau, enggak mau, wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah 3 aja dulu, besok lanjut. 7:30 ya Abdullah, Isya udah masuk ya. Ya mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini ya setidaknya membuka wacana kita bahwasanya dalam perjalanan hidup manusia setelah kematian, oh ternyata ada yaumul hisab, oh ternyata ada yaumul mahsyar. Bahkan nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan salah kita. Terus Allah bimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.